Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamun ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Amma ba'du. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam akan mempresentasikan diskusi kami mengenai kurikulum pendidikan Islam. Namun, sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Kelompok kami terdiri dari 2 orang, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Huda Andika, dengan NPM 2204010019 dan Hilda Putri Pramesti dengan NPM 2204010013. Pada presentasi kami membagi pembahasannya ke dalam 4 topik, yaitu yang pertama ada pengertian, yang kedua ada orientasi, yang ketiga ada hakikat dan fungsi, dan yang terakhir ada sistem perjenjangan dan pola organisasi. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian. Kurikulum berasal dari kata kurir dan kurere yang artinya pelari dan jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Pada mulanya istilah ini digunakan dalam dunia olahraga, yaitu dari kata alliterate cruise yang memiliki arti suatu jarak yang harus ditempuh dari start sampai finish dalam pertandingan olahraga. Istilah kurikulum pada mulanya dipakai dalam dunia pendidikan pada tahun 1955, yaitu dengan arti sejumlah mata pelajaran di suatu perguruan. Dalam konteks ini, kurikulum juga memiliki pengertian sebagai circle instrumentation, yaitu suatu lingkaran pengajaran di mana guru dan murid terlibat di dalamnya. Jadi bisa disimpulkan kurikulum itu berasal dari dunia olahraga dan pertama kali digunakan dalam dunia pendidikan itu sekitar tahun 1955. Selanjutnya, kami membagi pengertian kurikulum ke dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, kami mengambil pendapat dari 3 tokoh. Yang pertama, dari Crow and Crow, yang mengartikan kurikulum adalah rancangan pengajaran yang isinya sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis sebagai syarat untuk menyelesaikan suatu program pendidikan tertentu. Yang kedua, dari Abdurrahman Salih Abdullah, yang mengartikan kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang disiapkan berdasarkan rancangan sistematik dan koordinatif dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, dari Muhammad Ali Khalil, yang mengartikan kurikulum adalah seperangkat perencanaan dan media untuk mengantar lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang telah diinginkan. Selanjutnya, dalam arti luas, kami juga mengambil pendapat dari 3 tokoh. Yang pertama, dari Ahmad Tafsir. Ia mengartikan kurikulum itu tidak hanya sekadar berisi rencana pelajaran atau bidang studi yang dilakukan di sekolah, melainkan semua kegiatan yang secara nyata terjadi dalam proses pendidikan, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Yang kedua, dari Hasan Galunggung, yang mengartikan kurikulum adalah sejumlah pengalaman pendidikan, kebudayaan, sosial, olahraga, dan kesenian, baik yang berada di dalam maupun di luar kelas yang dikelola oleh sekolah. Yang ketiga, dari Adam Marsya Syarahan dan Munir Kamil, yang mendefinisikan kurikulum adalah sejumlah pengalaman pendidikan, budaya, sosial, dan olahraga, seni yang disediakan oleh sekolah bagi murid-muridnya, yang dilakukan di dalam maupun di luar sekolah dengan maksud menolongnya untuk berkembang menyeluruh dalam segala seni dan mengubah tingkah laku mereka sesuai dengan tujuan-tujuan pendidikan. Kemudian,
dalam perspektif agama Islam, kurikulum pendidikan Islam itu dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah manhaj yang memiliki arti jalan terang yang dilalui oleh pendidik atau guru latih dengan orang-orang yang dididik dan dilatihnya untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka. Nah, dari beberapa pengertian, baik dari definisi tokoh maupun dari perspektif agama Islam itu sendiri, maka kita bisa mengambil kesimpulan hakikat kurikulum pendidikan Islam, yaitu adalah kegiatan yang mencakup berbagai rencana kegiatan peserta didik yang terperinci. Nah, kegiatan itu berupa bentuk-bentuk bahan pendidikan, saran-saran strategi belajar mengajar, pengaturan-pengaturan program agar dapat diterapkan, dan hal-hal yang mencakup pada kegiatan yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pembahasan yang kedua adalah fungsi kurikulum pendidikan. Di sini saya membagi ke dalam 7 fungsi kurikulum pendidikan secara umum. Yang pertama adalah kurikulum sebagai program studi. Pengertiannya adalah seperangkat mata pelajaran yang mampu diajarkan oleh peserta didik di sekolah ataupun di institusi pendidikan lainnya. Fungsi yang kedua adalah kurikulum sebagai konten. Maksudnya adalah data atau informasi yang tertera dalam buku-buku kelas tanpa dilengkapi dengan data atau informasi lain yang memungkinkan timbulnya belajar. Fungsi kurikulum yang ketiga adalah kurikulum sebagai kegiatan terencana. Maksudnya adalah kegiatan yang direncanakan tentang hal-hal yang akan diajarkan dengan cara bagaimana hal itu dapat diajarkan sehingga bisa berhasil. Kemudian, fungsi kurikulum yang keempat adalah kurikulum sebagai hasil belajar. Maksudnya adalah seperangkat tujuan yang utuh untuk memperoleh suatu hasil tertentu, tanpa menspesifikasi cara-cara yang dituju untuk memperoleh hasil itu, atau seperangkat hasil belajar yang direncanakan dan diinginkan. Fungsi kurikulum yang kelima adalah sebagai reproduksi kultural. Maksudnya adalah transfer dan refleksi dari butir-butir masyarakat agar dimiliki dan dipahami oleh anak-anak generasi muda masyarakat tersebut. Fungsi kurikulum yang keenam adalah kurikulum sebagai pengalaman belajar. Maksudnya adalah keseluruhan pengalaman belajar yang direncanakan di bawah pimpinan sekolah. Dan yang terakhir, fungsi kurikulum adalah sebagai produksi. Maksudnya adalah seperangkat tugas yang harus dilakukan untuk mencapai hasil yang ditetapkan terlebih dahulu. Nah, selain dari ketujuh fungsi kurikulum secara umum yang telah dibahas sebelumnya, kurikulum pendidikan Islam itu memiliki fungsi yang berbeda atau fungsi yang lebih khusus lagi, yaitu fungsinya adalah sebagai alat untuk mendidik generasi muda dengan baik dan mendorong mereka untuk membuka dan mengembangkan kesediaan-kesediaan, bakat-bakat, kekuatan-kekuatan, dan keterampilan mereka yang bermacam-macam, dan menyiapkan mereka dengan baik untuk melaksanakan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi. Jadi bisa disimpulkan bahwa fungsi kurikulum pendidikan Islam itu adalah sebagai alat untuk mendidik generasi muda agar bisa melaksanakan fungsinya dengan baik, yaitu sebagai khalifah di muka bumi. Yang ketiga adalah orientasi kurikulum pendidikan Islam. Nah, di sini saya membaginya menjadi 5 orientasi kurikulum pendidikan Islam, yaitu yang pertama adalah orientasi pelestarian nilai. Orientasi pelestarian nilai memberikan situasi-situasi dan program tertentu untuk tercapainya sebuah pelestarian nilai tersebut, atau yang disebut dengan agent of conservative, yaitu dengan mempertahankan nilai-nilai yang baik. Selain menjadi itu, tugas kurikulum adalah sebagai agent of change, yaitu melakukan perubahan yang baik, serta memberikan nuansa-nuansa baru, yaitu wawasan dan pengembangan nilai tersebut.
Yang kedua adalah orientasi pada kebutuhan sosial. Orientasi pada kebutuhan sosial memberikan kontribusi positif dalam perkembangan sosial dan kebutuhannya, sehingga output di lembaga pendidikan mampu menjawab dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Yang ketiga, orientasi pada tenaga kerja. Sebagai makhluk biologis, manusia membutuhkan kebutuhan-kebutuhan lahirlah seperti sandang, pangan, dan papan, dan kebutuhan biologis lainnya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut harus dipenuhi secara layak. Dan salah satu cara untuk mempersiapkan pemenuhan kebutuhan tersebut adalah melalui pendidikan. Dengan pendidikan, pengalaman dan pengetahuan seseorang dapat bertambah dan dapat menentukan kualitas dan kuantitas kerjanya. Hal ini dikarenakan semakin lama semakin banyak persaingan dalam dunia kerja. Sedangkan jumlah perkembangan penduduk tidak seimbang dengan penyediaan lapangan kerja. Sebagai konsekuensinya, kurikulum pendidikan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan kerja. Setelah lulus dari lembaga sekolah, peserta didik diharapkan memiliki kemampuan dan keterampilan yang profesional, produktif, kreatif, dan penuh inovatif, maupun mendaya guna sumber daya alam dan sumber daya situasi yang mempengaruhinya. Tetapi dalam kurikulum pendidikan Islam, orientasi ini tidak boleh berjalan sendiri. Ia harus diiringi dengan moralitas yang tepat, sebab kenyataannya output yang siap pakai tidak serta-merta memberi perubahan yang positif. Yang keempat adalah orientasi pada peserta didik. Orientasi pada peserta didik memberikan pedoman arahan pada kurikulum untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang disesuaikan dengan bakat, minat, dan potensi yang dimilikinya, serta kebutuhan peserta didik. Orientasi ini diarahkan kepada pembinaan 3 dimensi peserta didik, yaitu kepribadian, produktivitas, dan kreativitas. Orientasi ini diarahkan kepada pembinaan 3 dimensi peserta didik, yaitu 1. Dimensi kepribadian manusia, yaitu kemampuan untuk menjaga integritas antara sikap, tingkah laku, etika, dan moralitas. Yang kedua, dimensi produktivitas yang menyangkut apa yang dihasilkan peserta didik dalam jumlah yang lebih banyak, kualitas yang lebih baik setelah ia menempatkan pendidikannya. Yang ketiga, dimensi kreativitas yang menyangkut kemampuan peserta didik untuk berpikir dan berbuat, menciptakan sesuatu yang berguna bagi diri sendiri dan masyarakat. Yang kelima adalah orientasi pada perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Orientasi ini bertujuan untuk membuat dan mengaplikasikan kurikulum pendidikan yang selaras dengan kemajuan iptek. Hal tersebut bisa dilakukan dengan melandasi kurikulum tersebut dengan nilai-nilai universal yang abadi dan mengorientasikannya pada futuristik dengan menelaah sejarah dan peristiwa masa lalu untuk diantisipasi dan dibuat referensi pada perkembangan masa depan. Quran Surah Ar-Rum ayat 42 dan Al-Hasr ayat 18, serta mempertimbangkan dimensi masa depan dengan segala aspeknya meliputi dimensi kehidupan sosial, biologis, psikologis, dan religius. Pembahasan yang keempat atau yang terakhir adalah sistem perjenjangan kurikulum pendidikan Islam dan pola organisasi kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama adalah sistem perjenjangan kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam itu bersifat dinamis dan kontinu atau berkesinambungan, disusun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus, terutama masalah kemampuan intelijensia dan mental peserta didik. Untuk itu, sistem penjenjangan kurikulum pendidikan Islam berorientasi pada kemampuan, pola irama, perkembangan, dan kematangan
mental peserta didik. Dari sini dapat ditentukan bobot materi yang perlu diberikan. Yang pertama, untuk jenjang dasar atau ibtidaiyah. Materi yang diberikan berupa pokok-pokok ajaran Islam. Misalnya, masalah akidah rukun iman, masalah syariah rukun Islam, dan masalah akhlak atau rukun ihsan. Yang kedua, untuk jenjang menengah atau sanawiyah. Pada jenjang ini, materi yang diberikan adalah materi pada jenjang dasar ditambah dengan argumen-argumen dari dalil nakli dan dalil akli. Yang ketiga, untuk jenjang atas atau aliyah. Pada jenjang ini, materi yang diberikan adalah materi pada jenjang dasar dan jenjang menengah pertama, ditambah dengan hikmah-hikmah dan manfaat di balik materi yang telah diberikan tersebut. Untuk jenjang yang terakhir atau jenjang perguruan tinggi atau jamiah, materi yang diberikan adalah materi yang sudah diberikan di jenjang dasar, menengah pertama, menengah ke atas, dan perguruan tinggi ditambah dengan materi yang bersifat ilmiah dan filosofis. Dari penjabaran yang telah diuraikan sebelumnya, maka penyajian kurikulum pendidikan Islam bisa diformulasikan sebagai berikut. Untuk jenjang dasar, pendekatannya adalah psikologis religi. Untuk jenjang menengah sampai atas, pendekatannya adalah psikologis saintifis. Dan untuk jenjang perguruan tinggi, pendekatannya adalah religi, saintifis, dan filosofis. Selanjutnya, dalam bentuk lain, penjenjangan materi dan pendekatannya dapat diterapkan dengan asumsi sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan Islam dimulai dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi merupakan proses yang berkesinambungan atau kontinu. Yang kedua, input instrumental dan lingkungan yang minim telah tersedia dan dapat membantu proses pendidikan. Yang ketiga, guru dan dosen menguasai, mengerti dan memberikan contoh keislaman, didaktif, dan metode. Dan yang terakhir atau yang keempat, telah terjadi integrasi wawasan ilmu pengetahuan. Pembahasan selanjutnya adalah pola organisasi kurikulum pendidikan Islam. Nah, apa itu yang disebut dengan organisasi kurikulum? Organisasi kurikulum adalah pola atau bentuk bahan pelajaran yang disusun dan disampaikan kepada peserta didik atau struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum, program-program pendidikan, atau pengajaran yang hendak disampaikan pada peserta didik guna tercapainya tujuan pendidikan atau pengajaran yang telah ditetapkan. Dalam pola organisasi kurikulum terdapat 3 desain kurikulum yang dapat diterapkan dalam pendidikan. Yang pertama adalah learner-centered design, yaitu desain kurikulum yang mengutamakan peranan peserta didik. Yang kedua adalah subject-centered design, yaitu desain kurikulum yang berpusat pada bahan pelajaran. Dan yang ketiga adalah problem-centered design, yaitu desain kurikulum yang bertolak dari masalah-masalah yang dihadapi di masyarakat. Di sisi lain, ada beberapa ahli yang membagi jenis organisasi kurikulum sebagai berikut. Yang pertama adalah kurikulum pembelajaran terpisah-pisah. Yang kedua adalah kurikulum mata pelajaran gabungan. Dan yang terakhir adalah kurikulum terpadu. Yang pertama adalah kurikulum mata pelajaran terpisah-pisah. Kurikulum ini bertujuan agar generasi muda mengenal hasil kebudayaan dan pengetahuan umat manusia yang telah dikumpulkan sejak berabad-abad. Yang kedua adalah kurikulum mata pembelajaran gabungan. Kurikulum ini adalah modifikasi dari kurikulum mata pembelajaran yang terpisah-pisah. Kurikulum ini bertujuan agar pengetahuan peserta didik tidak terpisah-pisah, yaitu dengan cara menyusun hubungan antara 2 mata pelajaran atau lebih yang dapat dipandang sebagai kelompok yang mempunyai hubungan erat. Yang terakhir adalah
kurikulum terpadu. Kurikulum terpadu adalah usaha untuk mengintegrasi bahan pelajaran dari berbagai mata pembelajaran agar menghasilkan kurikulum yang terpadu atau integrat. Integrasi ini tercapai dengan memusatkan pembelajaran pada masalah tertentu yang memerlukan pemecahannya dengan bahan dari berbagai disiplin atau mata pembelajaran yang diperlukan. Bahan mata pembelajaran menjadi instrumen dan fungsional untuk memecahkan masalah itu. Oleh karena itu, batas-batas antara mata pembelajaran dapat ditiadakan. Kurikulum terpadu bisa diterapkan ke dalam 4 penerapan, yaitu yang pertama adalah social function, yaitu kurikulum yang didasarkan atas analisis kegiatan-kegiatan utama manusia dalam masyarakat, yang terdiri atas perlindungan dan pelestarian hidup, kekayaan dan sumber daya alam, produksi barang dan jasa, serta distribusinya. Kemudian yang kedua adalah present tense life situation, yaitu situasi-situasi yang akan senantiasa dihadapi manusia dalam hidupnya, baik dahulu, sekarang, maupun yang akan datang. Yang ketiga adalah minat kebutuhan pemuda. Kurikulum terpadu pada akhirnya akan berdasarkan pada kebutuhan, minat, dan masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didik atau generasi muda. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah activity kurikulum, yaitu kurikulum itu memberikan pengalaman bagi peserta didik. Dari beberapa penjabaran sebelumnya, tampaknya kurikulum terpadu ini sesuai dengan konsep pendidikan Islam. Hal ini dikarenakan semua kegiatan kurikulum mengintegrasikan semua masalah kehidupan tanpa terkecuali, sehingga kurikulum ini dapat menghasilkan manusia yang sempurna atau kamil dan manusia yang komplit atau kafah. Nah, untuk merealisasikan kurikulum ini terdapat metodenya. Saya di sini membaginya ke dalam 4 metode, yaitu yang pertama ada memasukkan mata pelajaran atau kuliah keislaman sebagai bagian integral dari sistem kurikulum yang ada dan menawarkan mata pelajaran atau kuliah pilihan dalam studi keislaman. Yang kedua, mengarahkan terjadinya integrasi antara ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum atau paling tidak untuk menjembatani jurang pemisah antara keduanya. Yang ketiga, tujuan utama program ini adalah memberikan semacam keterangan keagamaan kepada mata pelajaran atau kuliah tersebut dan kemudian mengintegrasikan ke dalam orde dan hierarki ilmu keislaman. Dan yang terakhir adalah terlebih dahulu mengintegrasikan semua disiplin ilmu di dalam kerangka kurikulum pendidikan Islam. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.